Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Langkah ini dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus. 5 posisi menteri diganti dan 1 kementerian baru dibentuk. Hal ini menjadi bagian dari penyesuaian pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan reshuffle dilakukan setelah Presiden menerima masukan dan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Presiden menilai perlu adanya penyesuaian kabinet agar ke depan kebijakan pemerintah lebih efektif dan terarah. Prasetyo menyebut pada hari yang sama, Presiden langsung melantik para pejabat baru di Istana Negara. Ada 5 posisi menteri yang mengalami perubahan dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan. Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketiga, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Keempat, Menteri Koperasi dan UKM Budi Aris Setiadi. Kelima, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Presiden juga memutuskan membentuk 1 kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, untuk menangani secara khusus penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Sementara itu, pada hari yang sama, pelantikan para menteri baru dilakukan di Istana Negara, disaksikan langsung oleh Presiden dan dihadiri sejumlah pejabat negara serta perwakilan lembaga tinggi. Upacara berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan oleh para menteri yang dilantik. Di antara menteri yang diganti, Menpora Dito Aryo Tejo memberi sinyal perpisahan melalui unggahan di media sosial. Dito menuliskan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjalan bersamanya dalam upaya membantu perubahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dito juga berharap program-program yang sudah berjalan dapat diteruskan oleh penerusnya. Reshuffle Kabinet Merah Putih ini dipandang sebagai langkah strategis Presiden Prabowo. Setelah memasuki bulan ke-9 masa pemerintahan, Presiden menilai perlu ada penguatan kinerja di sejumlah bidang. Di bidang politik dan keamanan, pergantian Menko Polhukam diharapkan mampu memperkuat koordinasi aparat penegak hukum dan pertahanan. Di bidang ekonomi, pergantian Menteri Keuangan menjadi sorotan, mengingat peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan nasional. Untuk bidang koperasi dan UKM, perubahan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sementara di bidang pemuda dan olahraga, kepemimpinan baru diharapkan meneruskan program pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi perhatian publik. Langkah ini dinilai untuk memberikan fokus lebih besar pada penyelenggaraan ibadah haji, sehingga proses lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan transparan bagi jamaah Indonesia. Menteri baru yang memimpin posisi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan teknis dan administratif yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Reshuffle ini terjadi di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional. Di satu sisi, pemerintah perlu memperkuat soliditas untuk menjalankan program prioritas. Sementara di sisi lain, publik akan terus memantau langkah pemerintah, termasuk kinerja para menteri baru dalam menjawab harapan masyarakat.